untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wundalero SPD, guru SMP Negeri 2 Wewa Tengah, Kecamatan Wewa Tengah, Kabupaten Subang. Pada hari ini, Sabtu 27 Januari 2024, saya melaksanakan praktek pengalaman lapangan rencana aksi 2 dengan materi deskriptif teks dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning di kelas 7 atau fase D. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar. Service. Reading. Good morning, student. Okay, student, how are you today? I am fine. And you? Okay, I am fine too. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita ya. Itu sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita mengundang Tuhan agar hadir bersama dengan kita, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kita dia boleh berjalan dengan baik, lancar, sehingga pada akhirnya sebentar apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Untuk itu saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Ambil sikap doa ya. Baik, kalau mulai kita sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Dear God, today I will study English with my friend and also my teacher. Hope that we can follow the lesson and understand easily. Amen. Oke, terima kasih Tika. Silakan duduk. Sebelum kita memulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ya. Jadi silakan menjawab present here or I am here ketika Pak Guru memanggil nama kalian ya. Jadi yang pertama, Rovinus Lende sakit ya. Rosvita Intan Tanggela
ya. Revantri Saputra, Present sir. Sandrio Junaidin Tanjala, Present sir. Sarince Renda, I am here. Savio Santika, Present sir. Selin Sapira Malam, Present sir. Setri Nur Hayati Roga, I am here. Sisilia Tanggela, Silwanis Dapa, I am here. Soni Sius Bulu, Sakit. oke. Stevia Junan Sadapa, Present sir. Stephanie Ngomong, Susana Erwin Lenang, I am here. Gracia Aurel Putri, Present sir. Valencia Dapa, Present sir. Fandrianto Tanggulindo, Sakit. Ferania Tanggela, Present sir. Vincentius, Present sir. Wilhelmus Kadi, I am here. Yeskiel, I am here. Yohanes Gamaliel, I am here. Yohanes Bumoto, I am here. Yoristo Malo, I am here. Yosua Tanggela, Present sir. Yulita Evina Lende, Present sir. Julius Rendauma, I am here. Fridolin Igram Yosef Lana. Present sir. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada 3 orang teman kita yang sakit ya. Ya. Oke. Semoga mereka cepat sembuh dan kita berdoa buat mereka juga supaya mereka bisa cepat sembuh dan bisa hadir bersama dengan kita di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya. Ya. Jadi kita berharap supaya mereka juga berdoa untuk kita hari ini. Oke. Sebelum kita masuk pada materi hari ini itu di dalam kelas kita ada beberapa aturan ya. Yang pertama itu kita harus duduk dengan tenang, mendengar penjelasan dari guru dan tidak boleh mengganggu teman yang lain sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini dia berjalan lancar, aman dan pada akhirnya kita dalam memahami tujuan pembelajaran kita yang kita akan capai hari ini ya. Jadi tidak boleh ribut, tidak boleh keluar masuk dan tidak boleh ganggu teman. Bisa? Bisa. Oke, kita harus taat ya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, saya mau tanya, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Oke, Tika, Prosedur teks. tentang prosedur Teks. teks. Ada yang masih ingat apa itu prosedur teks? Yos, langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Jadi Yos bilang langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke, terima kasih, kita beri aplaus untuk Tika dan Yos. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pembelajaran atau materi, apa itu descriptive text? Oke, Tika, silakan. Descriptive text is a text that we explain what a person, place, or thing is like. Jadi, oke, terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tika. Jadi, Tika bilang bahwa descriptive text itu adalah mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Jadi apa yang kita deskripsikan itu baik itu tentang benda, tentang orang dan tentang binatang. Itu Tika bilang bahwa mendeskripsikan orang, mendeskripsikan benda. Baik.
please. Greeting. Morning, student. Okay. How are you today? I am fine. And you? I am fine too. Oke. Hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita ya. Yaitu mengawali segala kegiatan kita mengundang Tuhan sehingga kita dijaga, lindungi sampai pada akhir pembelajaran nanti ya. Untuk itu saya minta satu orang untuk membawa kita di dalam doa. Teman-teman, saudara kita mulai seluruh pembelajaran kita. Dear God, thank you for blessing us with everything so that we are and able to go to school. Help us more. Help us more. Bukalah hati pikiran kami bahwa yang kita ucapkan sekitar sesuai dengan kehendak Ibu kami sudah dan secara Oke, terima kasih Hesti yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum itu saya akan mengecek kehadirannya. Ada teman kita yang tidak hadir? Ya? Ada ya? Atas nama siapa? Rufinus Lende. Siapa? Rufinus Lende. Rufinus Lende. Kenapa? Sakit ya? Siapa lagi? Sonsius Bulu. Sonisius. Bulu. Siapa lagi? Kenapa Sonisius? Siapa lagi? Pandrianto Tobrendo. Adrianto. Oke, 3 orang ya. 3 orang ini sakit ya. Jadi kita berdoa agar mereka cepat sembuh dan bisa bersama-sama dengan kita ya. Oke. Jadi dalam pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kita harus perhatikan ya. Ya, jadi selama pelaksanaan pembelajaran ini ya kita harus memperhatikan, mendengar dan menyimak dengan baik sehingga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya sebentar kita bisa memahami itu ya. Bisa? Bisa. Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, oke. Stand up please. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 2 kali. 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. 3 kali. 3 kali. Tepuk 2 kali. 2 kali. Ya, oke. Terima kasih. Silakan dulu. Konsentrasi ya. Baik. Hari ini
tujuan pembelajaran yang kita harus capai ya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama coba. Oke, silakan. Menyebutkan nama benda, orang, serta yang ada di sekitar. Yang kedua. Oke, Tika, silakan. Peserta didik mampu menanya dan memberikan informasi terkait lokasi, benda, tempat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga. Oke, Hesti, silakan. Mampu mengidentifikasi dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan deskriptif teks. Oke, jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang kita pada akhirnya sebentar yang kita akan capai ya. Yang pertama itu menyebutkan nama benda, orang, serta angka yang ada di sekitar ya. Yang berikut, peserta didik mampu menanya dan memberikan informasi terkait dengan lokasi, benda atau tempat ya. Yang berikut, yang terakhir itu mampu mengidentifikasi ya. Kita dapat mengidentifikasi struktur teks deskriptif itu, unsur kebahasaannya dan social functionnya atau fungsi sosialnya ya. Oke, lanjut ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, coba mengamati gambar yang ada di layar ini. Apa yang Anda lihat di layar ini? Ya? Ada? Ada apa? Kursi, meja makan, apa lagi? Tempat tidur. Ada? Motor. Apa itu motor? Ya. Terus kursi itu apa? Hah? Fungsinya apa di kursi? Ya, untuk oke, duduk ya. Oke, lanjut. Sebelum itu, silakan mengamati video ini. Dalam mengamati video ini, silakan Anda mengamati apa yang Anda lihat di dalam video ini. Silakan dicatat, nanti sebentar pada akhir video ini Pak Guru akan memberikan pertanyaan, ya. Nanti silakan dijawab sesuai dengan apa yang Anda lihat di dalam video ini. Bisa? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dear people. Welcome to Endless Lesson, belajar sambil rebahan ala Fikir Lesehan B1. Nice people, today you are going to study about describing things. Bagaimana sih cara mendeskripsikan atau menggambarkan benda? Ada beberapa hal yang biasa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda. Description of thing. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah size atau ukuran, yang ketiga shape, bentuk, yang keempat color, warna, yang kelima weight atau berat, yang keenam tekstur, yang ketujuh age atau usia, yang kedelapan condition, kesembilan adalah opinion, yang terakhir adalah function. Deskripsi yang pertama adalah material. Material adalah bahan yang digunakan. Benda itu terbuat dari apa sih? Kita bisa menggunakan kalimat it is made of bla bla bla. Material atau bahan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris adalah wood, kayu, plastik, rubber, karet, iron, besi, paper, kertas, glass, kaca, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, ini ada gambar kursi terbuat dari wood, kayu. Kalau kita bikin deskripsinya, jadinya adalah it is made of wood. Eraser terbuat dari
karet. Maka bisa kita tuliskan it is made of rubber. Ada mangkok atau gerabah terbuat dari clay atau tanah liat. Kita tuliskan it is made of clay. Deskripsi yang selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda adalah size, ukuran. Kita bisa menggunakan kalimat it is blah blah blah. Size yang biasa digunakan adalah big, besar, small, kecil, huge, sangat besar, large, besar, long, panjang, tall, tinggi, short, pendek, tiny, sangat kecil, medium size, sedang, little, kecil. Contohnya, ini ada gambar ship atau kapal. Karena ini ukurannya besar, maka kita bisa tuliskan it is big. Ini ada gambar cincin. Karena ukurannya kecil, kita bisa tuliskan it is small. Yang ketiga adalah shape atau bentuk. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Bentuk itu ada banyak. Salah satunya adalah triangle, square, square, persegi, semicircle, setengah lingkaran, rectangular, persegi panjang, dan circle, lingkaran. Yang keempat, color atau warna. Kita bisa menambahkan dengan it is di depannya. Warna-warna dasar yang kita tahu adalah contohnya berikut ini. Red, merah, blue, biru, pink, yellow, kuning, brown, coklat, purple, ungu, black, hitam, white, putih, green, hijau, orange, ginger. Yang kelima, weight atau berat. Kita bisa menambahkannya di depannya dengan it is. Contohnya, batu bata. It is heavy. Heavy artinya berat. Contoh yang kedua, it is light. Light artinya ringan. Ini ringan. Yang keenam adalah tekstur. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Contoh tekstur adalah smooth, halus, soft, lembut, raw, kasar, hard, keras, fluffy, halus, sticky, lengket, slippery, licin, bumpy, bergelombang. Yang ketujuh adalah age atau usia. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Contohnya, ini handphone. Kita bisa bilang bahwa ini baru. Maka kita tuliskan dengan it is new atau it is modern. Contoh kedua, ada buku-buku yang sudah tua atau kuno. Kita tuliskan it is ancient. Ancient artinya kuno. Bisa juga kita bisa menuliskan dengan it is old. Ini tua. Deskripsi yang kedelapan adalah condition atau kondisi sebuah benda. Kita bisa menggunakan it is di depannya. Contohnya, dapur ini terlihat sangat bersih. Maka kita bisa menuliskan it is clean. It is tidy. Rapi. Kamar ini sangat rapi. Maka kita bisa menuliskan dengan it is tidy. Lawan kata dari tidy adalah messy, berantakan. Ada juga fragile, rapuh, comfortable, nyaman. Yang kesembilan tentang opinion atau penilaian secara subjektif terhadap sesuatu. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Contohnya, it is luxurious. Ini mewah. It is expensive. Mahal. It is cute. Ini lucu. Cheap. Murah. Nice. Bagus. Significant. Penting. Amazing. Luar biasa. Strange. Aneh. Valuable. Berharga. Dan yang terakhir adalah function atau fungsi. Kita bisa menggunakan kalimat it is used for. Ini digunakan untuk. Contohnya adalah pencil. It is for writing. Sunglasses. It is used for protecting us from ultraviolet radiation. Lalu, bagaimana cara mendeskripsikan benda?
Mari kita menyusun deskripsi benda dari sebuah gambar. Ada sebuah gambar boneka yang begitu besar. Yang pertama, kita lihat dari materialnya. Maka kita bisa menuliskannya menjadi it is made of cotton. Yang kedua, ukurannya atau size-nya. It is big. Yang ketiga, dari warnanya. Warnanya apa? Pink. Maka kita bisa menuliskannya dengan it is pink. Lalu teksturnya. Apakah lembut? Apakah kasar? Misal, ini kelihatannya begitu lembut. Kita bisa menuliskannya dengan it is soft. Kemudian openingnya. Ini sangat lucu. Dan benda ini sangat berharga. Maka kita tulis dengan it is valuable. Nah, itu tadi adalah cara mendeskripsikan benda. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Oke. Dari video tadi ini itu dia menceritakan bagaimana cara kita mendeskripsikan benda, ya. Ada langkah-langkahnya tadi, ada struktur bahasanya, sehingga kita bisa menyebutkan sebuah benda itu bagaimana, ya. Saya mau tanya, dari video tadi ini apa yang kalian pahami tadi? Ada? Coba satu orang. Apa yang Anda lihat tadi dari video ini? Oke, 3. Material, bahan, wood, Material, bahan, apa lagi? Selain 3, siapa lagi? Oke, silakan. Apa? Baca yang Anda tulis di situ apa tadi? Hah? Ukuran itu apa? Hah? Apa? Ngomong. Size, ya, bukan CV, ya. Size. Oke. Nah, jadi itu ada beberapa kata, nama-nama benda dan lain sebagainya, ya. Yang berikut, di sekitar Anda itu tempat-tempat umum apa yang ada? sekolah, Ya, sekolah. Apa lagi? Apa lagi? Ya, posyandu. Ya. Terus ada perpustakaan tidak? ada, Ya. Sering tidak ke perpustakaan sekolah? sering, Ya. Apa yang Anda buat di sana? Hah? Apa? Study. What is study? Apa itu study? Ya? Hah? Membaca. Apa lagi selain membaca? Saya Pak. Ya. Read book. Read book. Ya. Membaca. Tadi bilang study, membaca. Di sana read book. Ya. Jadi belajar membaca buku, ya. Jadi sama saja. Read book dengan membaca sama saja, ya. Oke. Nyaman tidak berada di perpustakaan? Ketika Anda membaca buku, apa yang Anda rasakan? Ya? Ya? Happy, ya? Senang. Apa lagi? Hah? Bahagia. Ya. Oke. Dari video tadi ini ada tidak yang bisa mendeskripsikan atau yang memberikan pengertian apa itu descriptive text? Ya, silakan Tika. Descriptive text is a text that we explain what a person, place, or thing is like. Oke, tepuk tangan untuk Tika, ya. Jadi descriptive text itu bagaimana cara kita menggambarkan atau menjelaskan sesuatu benda, ya.
ataupun orang maupun tempat. Jadi jika tadi bilang to describe things ya, person. Person itu apa? Oh, orang. Terus place apa? Tempat. Jadi untuk mendeskripsikan orang, benda dan tempat. Ada tidak? Tujuannya apa descriptive text? Ada yang tahu tidak? Oke, Yos, silakan. To explain or explain To describe or explain the writer about something. Ya, Yos bilang untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Jadi descriptive text ini bagaimana kita menggambarkan seseorang itu kepada orang lain, bahwa Hezki rambutnya lurus, mukanya bulat, badannya itu salah satu contoh bagaimana kita mendeskripsikan orang. Ya. Papan tulis ini warnanya putih. Ya. Itu mendeskripsikan. Terus generic structure-nya apa? Ya. Jadi generic structure daripada descriptive text itu yaitu ada dua ya. Yang pertama itu identification ya. To introduce what will be described ya. Jadi identification ini atau terletak pada paragraf pertama dia ya. Dia berada di paragraf pertama. Tujuannya untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Jadi biasanya identification ini atau identifikasi ini ada pada paragraf pertama. Jadi kalau descriptive text yang sederhana itu hanya dua paragraf ya. Di paragraf pertama ada identifikasinya dan di paragraf kedua itu terletak deskripsinya ya. Description yaitu deskripsi terletak pada paragraf kedua dan seterusnya, berisi tentang sifat-sifat yang terletak pada suatu yang sudah dikenalkan kepada pembaca pada paragraf pertama. Jadi dia mendeskripsikan apa yang ada di paragraf pertama. Ya, itu yang generic structure daripada descriptive text. Ada berapa? Ada dua, yaitu satu identification dan yang kedua apa? Description. Ya. Lanjut. Language feature. Ya. Jadi unsur bahasanya. Jadi dalam kita mendeskripsikan, dalam kita membuat descriptive text, ada unsur bahasa yang kita temukan di dalam. Nah, yang pertama itu pronoun. Apa itu pronoun? Ya, kata ganti. Kata ganti orang. Misalnya apa? Ya, misalnya she, he, they, it, dan lain sebagainya. Itu semua disebut apa? Pronoun. Ya, atau kata ganti. Yang berikut, yang kedua itu language feature-nya ada penggunaan have dan have. Dan yang ketiga ada adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Misalnya apa di situ? Ada cool. Tadi di dalam video itu ada muncul kata cool. Apa itu cool? Ya, catat tidak? Dingin, ya toh? Yang berikut ada
nifty, dark, hot, dan lain-lain. Jadi ini yang termasuk kata-kata sifat. Yang berikut ada ciri-ciri daripada descriptive text. Yang pertama, coba satu orang baca. Menggunakan apa? Simple present tense. Coba dibaca. Satu. Karena teks ini mendeskripsikan fakta-fakta dan tidak terlihat dengan waktu tertentu. Jadi kita menggunakan simple present tense karena teks ini mendeskripsikan fakta dan tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang berikut menggunakan noun. Apa itu noun? Ya? Kata benda. Contoh, satu orang coba sebutkan kata benda. Satu saja. Apa? Ini meja ini apa? Hah? Benda. Berarti kata meja itu merupakan kata benda. Coba selain meja apa lagi? Kursi. Menggunakan adjektif. Apa itu adjektif? Ya? Kata sifat. Adverb. Kata keterangan. Ya? Menggunakan figurative language. Apa itu figurative language? Bahasa hiasan. Hiperbole. Ya? Perbandingan. Jadi ini ada 4 ciri-ciri daripada descriptive text. Ya. Jadi pengertian dalam kita mau mendeskripsikan seseorang, benda dan lain sebagainya, atau dalam kita mau membuat teks deskriptif itu, ya kita harus memperhatikan tujuannya apa, terus unsur kebahasanya, generic structure-nya, ya toh, dan social function-nya. Ya, ada beberapa langkah-langkah itu yang kita harus perhatikan untuk kita bisa mendeskripsikan seseorang atau benda. Jadi sebelum kita masuk pada tugas kelompok masing-masing, sudah paham apa itu descriptive text? Ya, coba ulang satu orang, apa itu descriptive text? Coba Tika. Descriptive text is a text that we explain what a person, place, or thing is like. Ya, jadi mendeskripsikan benda, tempat, dan orang. Ya, di situ ada person tadi, ada thing, dan ada apa lagi? Ya. Oke. Tujuannya apa tadi? Coba dalam bahasa Indonesia coba. Tujuannya apa? Untuk apa? Menggambarkan ya, dan menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Terus generic structure-nya ada, unsur kebahasaannya ada. Ya. Oke. Masih semangat? Masih? Silakan berdiri. Good morning. Good afternoon. Masih ada yang tidak konsentrasi itu ya? Ya. Kalau good morning tepuk berapa kali? 1 kali. Kalau good afternoon tepuk berapa kali? 2 kali. Kalau good evening tepuk berapa kali?
mulai ya. Ya. Good evening. Good evening. Good afternoon. Good morning. Ya. Tepuk satu kali. Masih ada ya. Satu orang ya. Tepuk satu kali. Satu kali. Dua kali. Sudah konsentrasi kembali lagi tidak kan? Oke, fokus. Dua kali. Tiga kali. Tepuk tiga kali. Silakan dulu. Oke. Kita akan masuk pada tugas kelompok masing-masing ya. Kemarin itu Pak Guru sudah membentuk dalam bentuk kelompok ya. Kita ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok ya. Oke, untuk itu sebelum Pak Guru bagikan tugas yang kita akan kerjakan, silakan menuju ke kelompok masing-masing ya. Silakan. Oke, silakan. Baik, sudah ya? Sudah? Halo. Hai. Duduk sudah? Oke, sebelum kita Pak Guru bagikan tugasnya, Pak Guru kasih penjelasan sedikit tentang tugas yang kita akan kerjakan dalam kelompok masing-masing ya. Ya, bukan terus sebentar hanya satu orang saja yang aktif di dalam kelompok itu, tetapi semua anggota kelompok terlibat dalam mengerjakan LKPD ini ya. Bisa? Jadi tugas ini dalam bentuk soal ya. Ada 4 soal yang akan Anda jawab sebentar itu. Terus ada masing-masing kelompok ada teks deskriptif yang Pak Guru bagikan. Silakan dibaca teks itu masing-masing dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan di LKPD ya. Bisa? Bisa. Jadi nanti kalau tidak paham, tanyanya ke Pak Guru, bukan tanya ke teman-temannya. Kalau dalam satu kelompok boleh berdiskusi, tetapi jangan diskusi dengan kelompok lain. Kalau ada yang tidak paham, langsung angkat tangan dan tanya ke Pak Guru, bukan terus tanya ke kelompok lain. Jadi silakan dibaca baik-baik teksnya dan menjawab soal-soal yang sudah disiapkan. Ya, oke? Siap? Siap. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2. Kelompok 3. 4. Terakhir sini 5 ya. Ini lembar kerjanya. Nanti dijawab di situ ya. Ini lembar kerjanya, nanti baca teksnya, terus ada soalnya di situ
jawabannya diisi di sini ya. Teksnya ini, baca teksnya, terus soalnya yang di sini, terus dan ambil jawaban di sini kan, isi di sini. Nomor satunya di sini, nomor 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke, perhatian. Sebelum masuk pada tugas ini, sudah paham semua? Sudah. Paham ya? Sekali lagi kalau tidak paham, tanya ke Pak Guru. Ya, bisa? Dikerjakan selama 10 menit ya? Tidak boleh lewat dari 10 menit. Oke? Silakan. Jadi kita mulai kerjakan yang KPD ini 10-20, nanti kita berakhir di 10-30 ya? Iya. 10 menit. Jadi dibaca baik-baik teks ini ya. Nanti tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan deskriptif teks itu apa. Nah, di sini kan ditanya fungsi sosial itu apa. Terus di sini dia tentang kata kerjanya ya. Terus di sini jadi ini yang Anda baca teks ini dan mengidentifikasi apa kata kerjanya di dalam sini dan situ yang diisi ya. Paham nggak? Kelompok 2 ada masalah? Jadi baca teks ini dan menjawab ini kan harus kita nomor 1 itu apa fungsi sosial dan deskriptif teks. Kita baca teks ini fungsi sosial yang Anda temukan di sini dari teks ini itu yang ada di sini nomor 1. Terus kata kerjanya Anda temukan kata kerja di dalam sini itu yang ada di sini ya. Dan seterusnya menjadi kan deskripsi ini terus di sini identification. Terus deskripsinya apa itu yang di sini deskripsi ya. White type ya. Baca baik-baik teks ini terus menjawab apa fungsi sosial dari teks ya. Setelah itu baca teks ini dikasih fungsi sosial yang ditemukan di dalam teks ini di sini ya. Terus kata kerja apa yang Anda temukan itu juga yang di sini. Terus kata sifat apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang ditemukan di dalam teks ini di sini. Terus kata kerja apa yang
Nah, seksi yang diisi di sini. Terus identification kalau saya bilang bahwa identification menemukan atau identification itu ada di paragraf berapa tadi? Nah, terus deskripsinya ada di paragraf mas. Berarti anda temukan identification nama dan deskripsi dari paragraf. Paham ya? Paham ya? Halo? Ada masalah? Hah? Nah, jadi coba baca soal nomor 1. Fungsi sosial. Semua harus oke. Kalau terus saya dulu teks. Kelompok 3. Kelompok 3 sini 2 ya. Kalau ada masalah angkat tangan ya.
Perhatikan itu layar. Kan sudah dijelaskan ya. Oke, waktu kita sudah selesai ya? Sudah tak? Bisa? Sudah. Kelompok mana yang belum? Sudah 10 menit. Cepat sudah. Tambah 1 menit lagi ya. Yang sudah dikumpulkan. Yang sudah kumpulkan. Ayo. Kelompok 1. Yes, terus jangan main. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Yang lain, kumpul sudah. Kelompok 1, ayo. Kumpul sudah, ayo. Kumpul sudah. Waktu kita sudah selesai. Yos, kelompok 1, kumpul sudah, ayo. Kelompok 4 ya. Kelompok kelompok 1, 3, 4. Kelompok 5. Kelompok 2, ayo. Silakan. Tiga. Kumpul sudah. Sudah.
Oke. Sudah semua ya? Kelompok 1, 2, sampai 3, sampai 5 ya? Ya. Oke. Karena kita sudah selesai mengerjakan tugas kita, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Baik, kita sudah menyelesaikan tugas kita tadi ya. Jadi saya berharap di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita harus selalu perhatikan ya. Kalau sudah selesai waktu, kalau Pak Guru sudah suruh kumpul ya dikumpulkan ya. Oke. Sulit tugasnya? Sulit? Tidak ya? Apanya yang sulit? Ya? Fungsi sosialnya ya? Susahnya di mana? Dalam mengidentifikasi? Baik. Jadi silakan belajar lebih giat lagi dari materi-materi yang sudah diberikan ya. Ya. Jadi di sini Pak Guru bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa descriptive text itu adalah bagaimana cara kita mendeskripsikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu benda, orang, tempat maupun binatang kepada orang lain, sehingga orang lain bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan mengikuti struktur atau aturan yang sudah ada di dalam deskriptif teks. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada orang lain tentang suatu benda. Ya. Terus ada fungsi sosialnya. Dalam fungsi sosial itu kita harus selalu memperhatikan apa? Unsur-unsur kebahasaannya juga. Oke? Bisa? Bisa. Jadi kiranya apa yang menjadi pembelajaran hari ini itu bisa dipelajari lagi di rumah sehingga dapat Anda memahami itu dengan baik ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk membawa kita di dalam doa. Bapak, karena Engkau menjaga kami dari awal pembelajaran kami kepada akhir yang belum sekolah berjalan dengan lancar. Maksudnya Bapak, anak-anakmu, berguna doa masing-masing. Kini yang kemenuh tidak menyertai kami di perjalanan, hingga kami boleh timbul kami masing-masing dengan keadaan selamat. Dan Bapak, jika ada salah sekali kami berbuat kepadamu, tolong ampunilah kesalahan kami. Ini doa dan harapan kami dari Tuhan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Oke. Setelah bahasa Inggris apa? Hah? Jam apa selanjutnya? Hah? Bahasa Indonesia ya? Oke. Silakan istirahat dulu, nanti baru masuk lagi untuk bahasa Indonesia ya. Stand up, please. Reading. Morning, student. Thank you. Silakan istirahat. Oke, baik. Setelah kita mengerjakan tugas kita, dan kita sudah kumpulkan, semoga apa yang Anda kerjakan bisa dapat nilai yang baik. Nah, untuk itu, descriptive text adalah menggambarkan atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Tujuannya tadi ada bahwa untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu kepada orang lain tentang benda, tentang orang, tentang binatang, tentang tempat dan lain sebagainya. Dalam descriptive text itu ada langkah-langkah atau ada strukturnya. Ya, kita mulai dari tujuannya apa, fungsi sosialnya apa, social functionnya, terus ada generic structure-nya. Untuk itu, apa yang Pak Guru sudah sampaikan tadi itu silakan dipelajari di rumah sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan tadi itu, dipelajari di rumah sehingga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau Pak Guru menanyakan apa itu descriptive text, tujuannya apa, kita bisa memahami itu dengan baik ya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya mau memberikan sebuah tugas atau PR kepada kalian. Untuk itu, silakan mencatat tugas ini sehingga bisa dikerjakan di rumah dan di pertemuan selanjutnya kita bisa kumpulkan atau kita bisa bahas bersama-sama ya. Baik, tugasnya masing-masing peserta didik mencari sebuah teks deskriptif, baik itu dari sumber manapun, dan mengidentifikasi teks itu dua saja yang menjadi yaitu mengidentifikasi kata sifatnya atau adjektifnya dan adverbnya. Adjektif dan adverbnya. Bisa? Sudah? Identifikasi teks deskriptif yang Anda dapat tadi dari sumber manapun itu dengan mencari kata sifat dan kata kerjanya. Bisa? Sudah ya? Oke. Kalau kita sudah mencatat semua tugas kita, oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Baik. Untuk mengakhiri segala kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa penutup. Valen, silakan. Keras ya, teman-teman. Mari kita ambil sikap, berdoa untuk kita pulang. Kami dari awal kehidupan kami hingga pada akhirnya mulai
saatnya Bapak, kami anak-anak dan guru kami hendak mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong jaga kami di tengah perjalanan serta memiliki kedua sisi kami. Menurut ibadah kami serta setiap sama terus kami beri. Oke, terima kasih Valen. Silakan duduk. Oke, jadi kita sudah tutup dengan doa. Silakan siap-siapkan buku, isi di dalam tas untuk kita pulang dan kita memberikan salam penutup. Thank you student. Oke. Sampai jumpa di minggu depan atau di hari-hari selanjutnya. See you next week. Silakan.